Kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu, apa sih atau bagaimana cara kerja dari sistem absensi sendiri. Nah, kalau di sebuah perusahaan, kita tentu saja, membahas tentang gaji ya, gaji dan lain. Nah, itu 3 bagian utama ya, yang berhubungan dengan gaji dari suatu perusahaan. Yang pertama itu dari sistem, akses kontrol sendiri, ini adalah mesinnya ya, mesin yang kita gunakan, baik itu menggunakan kartu, menggunakan fingerprint, atau nantinya menggunakan face recognition ya. Nah, itu adalah bagian dari akses kontrolnya atau bagian dari device-nya. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah, software-nya atau perangkat lunaknya. Nah, ini yang nantinya akan mengelola dari, device-nya ini. Jadi setiap event yang diberikan oleh device ini akan dikelola oleh, software time attendance-nya ini. Nah, lalu yang ketiga itu nanti adalah hubungannya dengan gaji ya. Nah, ini adalah sistem tersendiri di mana, untuk product acquisition sendiri kita support sampai ke bagian pengelolaan daftar hadir saja, jadi tidak sampai ke HRMS ini. Nah, nanti, setelah diolah di time attendance ini, nanti hasil dari absensi sendiri itu dalam bentuk jumlah jam kerja ya. Nah, jumlah jumlah jam bekerja ini nanti akan dihitung, kalau misalnya gaji itu sebenarnya sudah bisa langsung, tinggal dikali dengan berapa gaji per, jamnya. Nah, itu sangat simpel sekali. Atau mungkin nanti dari permintaan customer mau dihubungkan dengan database mereka atau dengan software mereka, itu tentu saja bisa. Nah, jadi itu, bisa ya menggunakan IVMS 4200 ini. Nah, lalu, untuk product acquisition sendiri kita ada 2 tipe ya untuk mesin absensi ini. Jadi yang pertama kita ada yang namanya, solusi byte hardware ya atau kita menyebutnya standalone, absensi. Nah, di sini untuk di mesin absensinya sendiri itu kita sudah bisa mengelola secara langsung. Jadi, kita bisa setting shift-nya di situ, bisa kita tambahkan orang di situ, nanti bisa kita, ekspor data absensinya langsung dari situ. Nah, kita tidak perlu lagi menggunakan software IVMS 4200. Tapi untuk solusi kedua, ini menggunakan software IVMS 4200 yang lebih simpel ya dibandingkan menggunakan yang hardware-nya. Nah, kebanyakan yang kita temui di lapangan atau permintaan dari customer adalah saat ini menggunakan software ya, yang tentu saja itu memudahkan, pengguna karena ada banyak template yang bisa digunakan, bahkan, dalam sisi pengelolaan absen itu sangat simpel sekali. Nah, jadi IVMS 4200 ini sangat populer ya untuk setting, mesin absensinya. Nah, lalu di mana saja untuk, produk ini digunakan? Nah, ini biasanya bisa digunakan ya di kantor, di pabrik, kemudian di toko-toko dan bahkan di, kantor pemerintahan dan juga sekolah ya. Ini bisa digunakan, tetapi biasanya emang ada permintaan khusus ya, misalnya seperti pabrik, itu biasanya jadwal untuk absensinya itu sangat sulit sekali, bahkan sangat rumit ya untuk, pengelolaan absennya. Karena biasanya untuk pabrik sendiri itu tidak ada yang namanya, waktu liburnya ya, jadi tetap ada, pengoperasian di sana. Jadi biasanya ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi, mulai dari yang simpel sampai nanti ke yang rumit sekalipun nanti akan kita diskusikan. Nah, untuk basic introduction atau, dasar-dasar yang harus ada dalam suatu sistem absensi itu adalah yang pertama tentu saja adalah lokasinya ya. Jadi lokasi itu baik itu perusahaan atau pabrik dan lain-lain, itu yang paling pertama. Jadi ini lokasinya ya. Lalu yang kedua tentu saja adalah karyawan atau, pelajarnya ya atau orangnya. Nah, ini nanti yang akan disetting untuk, manajemen shift-nya. Jadi ini akan kita setting ya di bagian ini. Lalu setelah itu, setelah ada karyawannya, tentu saja yang kita setting adalah jam kerjanya. Jadi jam kerjanya itu mulai dari jam berapa, selesai jam berapa, itu kita setting di bagian, eee rules-nya atau timetable-nya, nanti akan kita setting. Lalu setelah itu nanti akan ada log ya atau event yang ada di perangkat. Nah, nanti ini yang akan di-upload ke FMS 4200. Nah, dengan bantuan FMS 4200 nanti kita akan mendapatkan yang namanya report-nya ya atau laporan kehadirannya. Nah, untuk software-nya sendiri, kita memiliki yang namanya software, FMS 4200 ya. Sebenarnya kita ada beberapa software lain, misal seperti FMS 4200 Access Control, kemudian,
ada lagi yang namanya HIK sentral ya, itu bisa juga digunakan sebagai, absensi. Nah, di sini kalau kita menggunakan, FMS 4200 tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di sini, di mana untuk tampilannya ini biasanya hampir sama dengan FMS 4200 biasa ya. Nah, di sini kita lihat, hampir sama, bedanya di sini untuk FMS 4200 access control, itu tidak ada yang namanya surveillance system ya. Nah, jadi tidak ada untuk CCTV-nya. Jadi ini khusus untuk access control. Nah, untuk, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah diskusi tentang access control ini ya, jadi yang bagian access control. Nah, pada hari ini kita akan diskusikan bagian yang namanya time attendance atau absensi. Nah, ini mungkin sedikit lebih ribet dibandingkan dengan access control ya. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah, sama-sama melihat bagaimana untuk menambahkan perangkat, lalu bagaimana untuk register user ya, ini di bagian person. Nah, pada hari ini kita akan bahas sisanya nih. Jadi, yang pertama itu ada timetable, kemudian shift schedule, dan lain-lain. Sampai nanti di bagian report-nya ya, bagaimana hasil report-nya, dan bentuknya seperti apa saja gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya ada yang, mungkin yang belum ikut pertemuan pertama tentang access control, mungkin bisa langsung lihat ya, video rekamannya itu ada di, eee, YouTube Hikvision. Nah, bisa lihat di sana. Nah, nanti ketika kita masuk ke FMS 4200, itu kita tinggal klik yang namanya Time Attendance Wizard ini. Nah, nanti di situ kita sudah diarahkan apa saja langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita tentu saja menambahkan device, lalu yang kedua register user ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke bagian timetable. Nah, timetable ini fungsinya apa? Ini adalah untuk mengatur jam kerja. Misalnya jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kemudian setelah itu nanti kita setting shift-nya, kalau misalnya ada shift-nya ya. Jadi ada shift pagi, siang, malam gitu. Nah, nanti akan kita tunjukkan, contohnya apa saja gitu, untuk skenario yang sering digunakan. Nah, lalu di bagian akhir nanti kita setting untuk bagian report-nya. Jadi, report-nya apa saja yang dibutuhkan, kemudian hasilnya seperti apa, nanti akan kita lihat ya contohnya. Nah itu, lalu di bagian akhir nanti kita akan coba, demo ya, bagaimana setting untuk, absensi dari FMS 4200 ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari sisi software-nya. Jadi kalau kita masuk ya ke pengaturan time attendance, mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang sedang di depan laptop atau di depan PC ya, itu bisa langsung dibuka ya untuk, software-nya sendiri. Jadi pastikan untuk software ini sudah software yang terbaru ya, karena apa? Karena biasanya ada fitur-fitur yang, selalu upgrade ya. Nah, jadi ada fitur-fitur yang selalu update. Nah, yang pertama kita lihat dari menu yang pertama dulu. Yang ini ada di menu attendance setting. Nah, ini apa saja isinya? Yang pertama kita masuk ke bagian general rule ya. Jadi di sini ada, pengaturan untuk jam liburnya atau jam weekend-nya. Nah, kenapa ini perlu disetting? Karena kalau ini tidak disetting, nanti untuk Sabtu dan Minggu itu dihitung sebagai absen ya. Jadi akan dihitung sebagai absen. Apalagi yang, kalau misalnya Sabtu juga masuk misalnya. Nah, ini harus kita hilangkan centangnya. Jadi weekend itu hanya hari Minggu saja gitu. Nah, lalu yang kedua, di sini kita lihat di bagian absen setting. Nah, setting ini biasanya, ada permintaan khusus ya dari, owner-nya atau dari HRD mereka. Misalnya kalau karyawan itu telat lebih dari setengah jam, itu akan dianggap sebagai absen gitu, atau karyawan terlambat 10 menit itu akan dianggap sebagai terlambat. Nah, itu nanti di hasil report-nya itu akan muncul kalau karyawannya terlambat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara setting-nya bagaimana? Yang pertama kita lihat, 2 baris pertama ya, dari absen setting ini. Yang pertama adalah check in late for, berapa menit, jadi ini satuannya menit ya di sini ya. Jadi kalau kita setting 60 menit, nanti setelah 60 menit ini, karyawan tersebut akan dianggap sebagai absen. Nah, jadi karyawan tersebut akan dianggap sebagai absen ya. Begitu juga dengan check out-nya. Kalau misalnya karyawan itu pulang lebih cepat 1 jam misalnya, di sini 60 menit ya, 60 menit dari waktu yang ditentukan, itu akan dianggap sebagai absen. Nah, jadi, ini sangat penting sekali
Karena apa? Karena, pengaturan ini mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi kebanyakan saya lihat installer itu hanya melakukan setting untuk waktunya saja. Jadi waktu jam masuk dan jam pulang, tetapi tidak memperhatikan bagian ini ya. Nah, itu yang paling sering ditemui. Nah, lalu 2 baris berikutnya ini adalah bagian dari, eee, absensi lainnya. Jadi kalau misalnya, karyawan tersebut tidak diharuskan untuk check out gitu. Nah, itu kalau misalnya kita setting absen, otomatis walaupun dia check in, nanti hasil absensinya itu akan tetap, absen ya. Nah, jadi ini harus kita ubah. Nah, contohnya penerapan seperti ini biasanya di bagian ya seperti, eee, installer ya, installer atau toko-toko CCTV atau misalnya yang karyawan itu, sering melakukan kegiatan di luar, kantor gitu. Sebagai contoh misalnya, teknisi itu kalau ke lapangan biasanya ada yang lewat atau, ada yang pulangnya itu lebih dari jam absennya. Misalnya karena projeknya itu harus selesai hari itu, maka dia tidak sempat lagi untuk absen. Nah, kalau kita tidak setting ini, nanti akan, muncul, tulisan absen ya di bagian reportnya, sehingga ini kita harus ubah. Jadi kita bisa ubah misalnya, kalau dia tidak check out, berarti kita anggap dia sebagai, early leave gitu. Jadi dia nanti absen itu akan tetap terhitung. Nah, kemudian setelah itu, di bagian bawah ini ada yang namanya auto calculate ya. Jadi auto calculate ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk, menghitung secara otomatis ya. Jadi kalau misalnya, untuk servernya sendiri atau untuk PC-nya sendiri ya, ini biasanya kan sering dimatikan. Misalnya, ini digunakan oleh HRD ya, biasanya diinstal di laptopnya. Sehingga, eee, perangkatnya ini atau laptop ini tidak nyala 24 jam, sehingga hasil absensi dari karyawan itu tidak selalu masuk, sehingga kita membutuhkan yang namanya auto calculate ini. Berarti ini masih diizinkan ya, masih dianggap normal nanti, jadi bukan terlambat. Nah, ini perlu diperhatikan ya bagian late allowable ini. Tetapi kalau dia sudah lewat dari jam 6.30 jam 9.30 nantinya, itu akan dianggap terlambat. Jadi 9.30 ini dapatnya dari mana adalah 8.30 ditambah 60 menit, berarti sejam toleransi yang diizinkan. Begitu juga dengan jam pulang itu juga sama, nanti early leave-nya, kalau misalnya dia pulang di atas jam 15, itu nanti dia akan dianggap pulang terlalu cepat. Kalau misalnya sebelum jam 3, itu nanti akan dianggap absen ya hari itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengaturan absensinya. Kalau misal ada pertanyaan silakan di bagian Q&A ya, nanti kita akan diskusikan di bagian akhir. Nah, lalu di sini kita ada yang namanya pengaturan shift. Nah, menu pengaturan shift ini adalah untuk, menetapkan berapa lama ya, atau misalnya ada berapa shift yang, digunakan di sana. Misalnya ada shift pagi, shift siang, shift malam. Nah, itu bisa kita setting di sini. Jadi bisa kita setting ya, nanti kita tinggal masukkan timetable-nya tadi yang kita setting di awal tadi. Jadi timetable itu harus kita setting terlebih dahulu, untuk bisa diterapkan di bagian shift ini. Jadi kalau misalnya ada jam kerja pagi, jam kerja siang, jam kerja malam, kita bikin semua di timetable-nya ini. Setelah kita setting di timetable itu, baru kita masuk ke bagian shift. Nah, di bagian shift ini nanti baru kita tinggal masukkan aja, tinggal pilih, misal, di sini ada 3. Nah, kita tinggal masukkan aja. Misal shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Nah, misal sebagai contoh, kita setting di sini shift pagi ya, shift pagi, nanti kita tinggal klik shift pagi di sini. Kita tinggal tentukan hari apa saja dia yang shift pagi. Nah, di sini kita bisa bikin per shift atau per departemen ya di sini. Jadi ini sangat efektif. Oke, kemudian untuk shift ini bisa sampai 64 shift ya. Jadi bisa sampai 64 shift. Jadi kalau misalnya, eee, ternyata di perusahaan itu ada beberapa tim, misalnya ada tim lapangan, ada tim office, ada tim gudang, dan mereka itu shift-nya itu beda-beda gitu. Nah, itu bisa kita setting beberapa di sini. Jadi misalnya tim gudang shift pagi, tim gudang shift siang, tim gudang shift malam, kemudian tim lapangan shift pagi, tim lapangan shift siang, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa bikin di sini. Jadi bisa kita bikin sampai 64 shift.
Lalu setelah kita bikin shift-nya, kita terapkan ke orangnya. Nah, jadi di sini ya untuk menerapkan ke orangnya. Kalau tadi kita hanya bikin untuk shift pagi, shift siang, shift malam. Nah, bagian shift schedule ini adalah untuk menerapkan ke orangnya langsung ya. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa terapkan berdasarkan departemen atau berdasarkan perusahaan ya. Kalau misalnya sama semua jadwalnya, kita bisa terapkan berdasarkan departemen schedule ini. Nah, ini nanti akan otomatis semua orang yang berada di dalam grup tersebut itu akan mengikuti jadwal yang kita setting. Termasuk orang yang baru ditambahkan ya, dia akan otomatis mengikuti jadwal departemen ini. Tetapi kalau misalnya kita setting berdasarkan per orang, misal orang ini beda, kemudian orang berikutnya juga beda, orang berikutnya juga beda, itu kita pilih yang namanya person schedule ya di sini ya. Nah, person schedule ini nanti dia akan langsung muncul per orangnya. Jadi yang kita setting adalah per orangnya. Bisa kita pilih beberapa orang sekaligus ya. Nah, ini atau bisa kita pilih satu orang saja. Nah, jadi kalau misalnya, ternyata satu departemen itu sama semua jadwalnya, kita cukup berdasarkan departemen aja, jangan kita setting per orangnya, itu akan ribet ya. Tetapi kalau misalnya dalam departemen itu ada satu atau 2 orang yang jadwalnya berbeda, nah itu bisa kita setting berdasarkan person. Lalu yang ketiga ini adalah temporary, jadi ini adalah jadwal sementara. Nah, contohnya apa? Misalnya ini kita terapkan selama misalnya sekarang ya, selama bulan Ramadan, selama bulan puasa. Nah, ini kan jadwalnya tidak sesuai jadwal biasanya ya. Kalau misalnya jadwal biasa masuk dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Tetapi di jadwal, pada bulan ini ternyata itu dibedakan. Misalnya masuknya sekarang jadi jam 8, pulangnya jam 3 sore gitu. Nah, itu bisa kita setting temporary tanpa mengganggu jadwal yang lainnya. Jadi bisa kita setting temporary ini ya. Nah, karena kebanyakan yang saya lihat di lapangan itu, yang di-setting adalah timetable-nya di-setting ulang. Jadi kalau timetable-nya di-setting ulang, otomatis jadwal-jadwal yang sebelumnya itu akan, terpengaruh juga ya. Jadi kalau misalnya kita, calculate ulang, nanti jadwal yang sebelumnya itu akan berubah semua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu di bagian akhir ini ada fungsi delete untuk menghapus jadwal yang kita terapkan tadi. Nah, kemudian ada fitur lain yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, ini ada fitur yang namanya multiple shift ya. Jadi multiple shift ini, satu orang itu bisa mendapatkan beberapa shift sekaligus. Nah, misal sebagai contoh, sebuah pabrik, itu karyawannya itu sudah ada jadwalnya masing-masing, misalnya jadwal pagi, jadwal siang, dan jadwal malam. Tetapi dalam satu waktu ternyata jadwal yang shift pagi ini dia menggantikan temannya yang shift siang atau menggantikan yang temannya shift malam. Otomatis kalau dia langsung ke sana itu tidak akan terekam ya absensinya. Nah, cara lain kita bisa setting yang namanya multiple shift ini. Kita bisa terapkan shift pagi, shift siang, shift malam sekaligus ke orang yang bersangkutan. Sehingga nanti ketika dia masuk di shift pagi, dia akan terhitung shift pagi. Kalau dia ternyata datang di shift malam, dia akan terhitung otomatis di shift malam. Jadi kita tidak usah terapkan masing-masing ke orang yang bersangkutan. Jadi kita tinggal setting ke departemennya aja, kalau dia datang jam 8 pagi, dia akan otomatis masuk ke shift pagi gitu. Kemudian ketika dia datang jam 3 sore, dia akan otomatis dimasukkan ke shift siang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan multiple shift ini. Tetapi mungkin ada kelemahannya ya. Jadi kalau misalnya jadwal yang sudah fix tadi, misalnya pabrik tersebut jadwalnya ini fix, nggak bisa diubah-ubah. Kalau kita bikin multiple, karyawannya itu bisa masuk di jam malam gitu, tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan multi shift. Ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kebutuhan seperti itu, saya sarankan menggunakan multiple shift. Jadi kita tidak perlu setting per masing-masing orangnya itu ya. Nah, kemudian di bagian bawah kita lihat di sini ada yang namanya check-in not required, kemudian check-out not required, kemudian ada effective for holiday dan effective for overtime. Nah, ini maksudnya apa? Yang pertama ini check-in sama check-out not required. Nah, ini artinya, orang yang bersangkutan itu tidak diharuskan untuk check-in atau tidak diharuskan untuk check-out. Nah, misal ini sama hubungannya dengan teknikal tadi ya, dengan teknisi yang ada di lapangan. Dia ke kantor pagi, dia check-in, tetapi dia tidak diharuskan untuk check-out. Sehingga nanti di absensinya dia tetap dihitung hadir.
Walaupun nanti tulisannya ada early leave ya hitungannya. Nah, kita harus centang yang namanya check out di sini. Atau misalnya karyawan yang bersangkutan dia harus berangkat pagi ke lapangan, tetapi sore dia harus absensi ke kantor gitu. Nah, berarti check in not require yang kita checklist. Jadi orang tersebut tidak harus check in, tetapi dia harus check out nantinya. Nah, lalu dua di bagian bawah ini ada yang efektif for holiday dan efektif for overtime. Ini artinya apa? Jadi jadwal ini bisa efektif juga ketika hari libur. Jadi kalau tadi kan kita setting ya Senin sampai Jumat, ternyata di hari Sabtu sama Minggu dia masuk, berarti jam kerja ini tetap berlaku juga. Walaupun nanti kalau dia nggak hadir pun itu nggak masalah, tetapi kalau hadir itu nanti akan dihitung sebagai jam kerja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang bagian akhir di sini overtime tentu saja kita bisa terapkan ke overtime ke orang yang bersangkutan. Jadi kalau ini tidak kita checklist, nanti overtime-nya tidak akan dihitung. Nah, ini contoh pengaturan multi shift tadi ya. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, nanti akan kita tunjukkan langsung ya di bagian demo. Jadi di demo nanti akan saya tunjukkan. Jadi misalnya di sini shift pagi, kemudian shift malam, shift siang dan shift malam gitu. Kita bisa setting di sini. Oke, nah ini ya. Jadi ini ada contoh misalnya kita setting shift pertama itu dari jam 12 malam ke jam 7, shift 2 dari jam 8 ke jam 15, kemudian shift 3 dari jam 16 ke jam 2 sampai jam 23 gitu. Ketika dia check in di jam 7.50 berarti dia akan otomatis masuk ke yang jam 8 sampai 15. Tetapi kalau dia misalnya datang di jam 15.30 dia akan otomatis masuk di shift yang ketiga ini. Nah, ini contohnya ya yang sudah kita setting. Jadi pastikan di sini harus dicek ya. Setelah kita terapkan ke orang yang bersangkutan, kita cek terlebih dahulu di sini apakah shift-nya itu sudah masuk atau tidak. Nah, biasanya perbedaannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini tanggal 3 sampai tanggal 14 ini tidak ada shift yang diterapkan ke orang tersebut. Sehingga kalau kita calculate nanti tidak akan ada laporan shift-nya. Nah, kemudian yang tanggal 17 sampai tanggal 28 ini ada jadwal shift-nya ya. Jadwal dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi kalau dibikin multiple shift, nanti yang ditampilkan di sini hanya satu shift saja. Shift yang lain itu tetap ada. Kita harus klik yang bagian list ini dulu ya, yang paling kanan ini. Sehingga nanti akan muncul semua list shift yang diterapkan ke orang tersebut. Nah, itu tadi fitur-fitur yang ada ya. Saya tidak masuk ke bagian report karena apa? Nanti kita bahas ya di bagian report bareng-bareng. Nah, di sini ada beberapa skema yang sering digunakan ya, atau yang beberapa skema yang pernah ada permintaan skema ini ke saya. Nah, ada beberapa skema yang pernah saya terima ya dari partner kita dari installer. Yang pertama ini adalah fitur yang paling umum, yang paling sering ya permintaannya. Nah, jadi ini ada salah satu setting. Oke, sebentar ini ada videonya ya. Di sini kita lihat untuk yang pertama ini adalah general single shift ya. Jadi adalah shift tunggal di mana jam kerjanya di sini Senin sampai Jumat. Kemudian di sini day shift ya. Artinya apa? Shift ini adalah shift yang satu hari, bukan yang lompat hari ya. Jadi bukan yang night shift ya. Sebentar. Oke. Nah, lalu di sini yang kita gunakan adalah first in sama last out. Jadi datanya itu adalah data awal check in sama data terakhir check out ya. Oke, kita lihat ini videonya. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini contoh settingnya. Ini bukan hasil report ya. Ini contoh settingnya. Nah, di sini kita lihat dari FMS-nya. Cara setting yang pertama, kita adalah setting timetable-nya terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini kita bikin day shift ya, atau yang sehari jam masuk jam 9 sampai jam 18. Nah, di sini pastikan ya, di sini pastikan jam kerjanya itu atau jam yang kita setting untuk valid check-in-nya itu semakin bagusnya itu adalah jam paling lama. Misalnya kalau orang pertama itu datang jam 7 pagi, bisa kita setting jam 5 pagi misalnya. Nah, sampai jam orang terlambat terakhir. Nah, orang terlambat terakhir ini misalnya jam 11 siang. Berarti kita setting lebih dari jam 11, jangan sampai kurang dari jam 11 ya. Karena apa? Kalau kita setting kurang dari jam 11, orang yang terlambat itu nanti akan dihitung absen walaupun dia nge-tap di mesinnya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pastikan setting jauh-jauh, jamnya jauh ya, dibandingkan jam orang terakhirnya. Begitu juga dengan jam pulangnya. Kalau misalnya ada yang pulang jam 3 misalnya, berarti kita setting, misalnya jam 12 kita setting sudah bisa pulang gitu. Sampai jam paling malam misalnya jam 23.59. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita setting itu, lalu kita berikan nama shift-nya. Kalau tadi hanya jam kerja ya, kita berikan nama shift-nya di sini. Berarti jam kerja misalnya normal gitu. Nah, kita tinggal pilih ya. Oke, sebentar kita back sebentar. Kita di sini tinggal pilih, kita klik yang day shift ini ya. Dia akan otomatis sebenarnya tampil di sini. Tetapi kalau misalnya di sini tidak muncul jamnya, kita klik terlebih dahulu yang bagian day-nya ini. Setelah itu kita tinggal pilih harinya saja. Nah, setelah kita pilih nanti kita baru terapkan ke orangnya ya. Ini yang kita pilih tadi. Ini kalau kita setting per person ya. Jadi ini per person. Di sini kita setting untuk overtime-nya, kemudian di sini ya kita setting untuk efektif periodnya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk harinya. Atau kita klik yang list-nya ini, nanti ini berarti hanya satu shift yang berlaku untuk orang yang bersangkutan. Nah, setelah itu di sini kita calculate untuk jamnya. Nah, ini adalah hasil dari absennya ya. Jadi ini adalah hasil absennya. Jadi untuk orang yang bersangkutan, dan ini bisa kita ekspor secara langsung. Ini bukan report ya, bukan hasil report, tetapi hanya hasil absensinya saja. Nah, jadi ini hasil yang kita calculate. Kita bisa pilih apa saja yang mau kita tampilkan. Jadi ini custom ya. Nah, misalnya leave-nya tidak usah kita bikin, berarti kita hilangkan saja. Nah, jadi yang muncul adalah yang kita perlukan saja ya di sini. Dan ini data ini bisa langsung kita ekspor. Nah, ini contohnya. Jadi hasilnya bisa kita ekspor ya dalam bentuk PDF atau bisa langsung dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa save langsung di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Kita bisa buka hasil filenya ya. Jadi di sini ada hasil filenya. Nah, ini ada dua. Jadi ini hasil report dari PDF. Ini yang kita custom tadi ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti Excel-nya juga sama hasilnya. Nah, itu skema yang pertama. Itu yang paling sering ya. Yang paling sering kita temui. Lalu yang kedua di sini, ini adalah pengaturan untuk single shift juga. Jadi shift tunggal Senin sampai Jumat, tetapi di sini jam kerjanya adalah jam kerja malam hari atau lewat dari jam 12 malam ya jam kerjanya. Nah, di sini kita bikin dulu timetable-nya. Nah, di sini ya. Ini untuk membedakan warnanya bisa kita setting. Lalu misalnya mulai kerjanya jam 9 malam sampai jam 6 pagi misalnya. Nah, di sini kita bikin untuk valid check-in-nya sampai jam terakhir orangnya datang ya, jangan dibikin terlalu mepet. Jadi bikin agak jauh-jauh aja ya. Nah, kemudian di sini juga jam pulangnya berarti di sini jam 6, berarti misalnya pulang pertama kali boleh jam 12 malam gitu sampai jam 11 atau jam 12 siang. Di sini jam terlambatnya 10 menit, pulang terlalu cepat juga 10 menit. Lalu kita setting di sini. Di sini ada tulisannya +1 ya, itu artinya lewat dari 1 hari. Itu tidak masalah. Nanti dari report-nya itu tetap akan ada muncul. Nah, ini contohnya kita setting ya. Nah, di sini di sini sebelum kita lanjut, di sini perlu kita perhatikan. Jadi cara settingnya ya. Cara settingnya ini kita klik terlebih dahulu. Jadi bagian naiknya itu kita klik terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita tinggal klik aja di sini. Jadi tidak seperti CCTV yang ngedrop ya. Ini tinggal klik saja. Jadi dia akan muncul. Nah, tetapi perlu diperhatikan di sini adalah jam kerjanya. Misal malamnya itu ternyata mulainya itu dari hari Minggu malam. Berarti ini salah ya. Berarti kita kliknya di hari Minggu malam. Jadi yang kita klik itu adalah hari pertamanya ya, bukan hari jam kerjanya gitu. Nah, di sini setelah itu nanti kita masuk lagi ke shift schedule. Kita setting, kita terapkan, kita pilih next shift, kemudian kita tentukan effective period ini juga penting. Nah, ini yang juga sering terjadi ya. Jadi misalnya data absensinya tidak ada. Ternyata jam efektifnya ini hanya dibikin hanya 1 bulan. Jadi setelah bulan berikutnya itu data absensinya tidak masuk lagi gitu. Jadi ini perlu dibikin jauh-jauh hari.
Misalnya dibikin 2025 gitu untuk karyawan tetap. Tetapi kalau misalnya karyawan kontrak, misalnya 2 tahun, ya udah kita bikin 2 tahun. Nah, akan muncul, eee, seperti ini ya dalam hasilnya. Nah, mungkin dari hasil reportnya di sini, tidak muncul, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, itu tadi yang kedua untuk yang, kerja malam ya. Jadi pengaturannya seperti itu. Lalu berikutnya kita setting single shift lagi, tetapi bedanya di sini, adalah di bagian check-in check-out-nya ini ya. Kalau tadi pengaturannya adalah first check-in sama last check-out, tapi di yang skema ketiga ini, owner-nya minta setiap, dia keluar masuk itu, dihitung absensinya. Jadi absensi yang dihitung itu adalah selama dia kerja di dalam ruangannya. Nah, di sini kita setting adalah di bagian check-in check-out-nya ini ya untuk timetable-nya. Kalau dia siang berarti, kita pilih ini. Lalu di sini ada valid autentifikasi interval. Nah, ini artinya apa? Ini, adalah selama interval ini, itu kalau dia misalnya kita setting di sini 10 menit misalnya. Kalau dalam 10 menit itu dia keluar masuk, itu tetap tidak akan dihitung. Misalnya dia ke toilet misalnya hanya 5 menit saja, itu nanti tidak akan dihitung. Tetapi kalau misalnya, setelah 10 menit dia check in check out lagi, nah itu akan dihitung kembali. Jadi autentifikasi interval ini hubungannya adalah dengan, eee, skemanya ya. Jadi, yang dihitung nanti berapa menitnya. Nah, selebihnya ini sama ya dengan sebelumnya. Kita setting untuk jam pagi atau jam siang atau jam malam itu sama. Jadi bedanya hanya di sini saja. Nah, contoh di sini, eee, ini ya, jadi, salah satu karyawan dia, keluar masuk. Jadi misalnya 8.32 dia masuk, kemudian 8.33 dia check out. Nah, yang 8.32 ini karena dia jaraknya ini belum sampai 1 menit, itu akan dianggap tidak valid. Jadi dia tidak akan dianggap check in check out ya, kalau yang ini. Nah, contoh yang lebih luas lagi, misalnya satu orang dia keluar masuk sebanyak 6 kali ya, 6 kali ini tidak memperhitungkan status di perangkatnya, karena kan di perangkat ada juga yang bisa di-setting statusnya ya, mau check in atau check out gitu. Nah, di sini dia masuk 8.21, kemudian check out 10.43, kemudian check in lagi 12.20, check out lagi 16.30, kemudian masuk lagi jam 17.10 ya. Lalu dia check out lagi jam 21.30. Nah, nanti jam kerjanya itu yang dihitung adalah pengurangan jam ini ya. Jadi jam check out dikurang check in, kemudian jam check out kedua dikurang jam check in kedua, jam check out ketiga dikurangin jam check in ketiga gitu. Itu yang dikurangi untuk jam kerjanya. Jadi bukan total jam, 21.30 kurang 8.21 bukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini bedanya check-in dengan, eee, yang satu lagi ya. Jadi itu bedanya. Lalu yang keempat, ini hubungannya dengan enable time attendant yang ada di perangkatnya. Jadi kalau di perangkat kan ada setting untuk enable time attendance ya. Jadi kalau misalnya di situ ketika kita misalnya menggunakan Minmo, kita check in, nanti di situ akan muncul check in, check out, break in, break out, atau overtime in, overtime out gitu. Nah, itu bisa dipilih di sana. Jadi kalau ini kita centang, itu akan mengikuti jadwal yang ada di perangkatnya. Tetapi kalau ini tidak dicentang seperti yang sebelumnya, itu dia akan tetap mengikuti jadwal yang ada di IVMS 4200 ini. Nah, setelah ini dicentang nanti, verifikasinya dia akan mengikuti, yang ada di perangkat. Jadi kalau misalnya kita check in 8.21 misalnya, kita klik check in di perangkatnya, lalu kita scan lagi di Minmo-nya. Nah kita, ternyata check in lagi di situ 9.20. Lalu, selanjutnya kita 16.40, baru kita centang yang kita pilih yang check out gitu. Nanti periode kerjanya itu adalah periode dari jam 16.40 dikurang jam 8.21. Nah, jadi itu ya periode jam kerjanya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata jam kerjanya di sini ada 8.21, itu kita setting, kita ternyata salah klik misalnya. Kita klik yang check out, lalu 9.20 kita login lagi, kita klik yang check in gitu. Lalu, jam 16.40 kita check out lagi. Berarti yang pertama ini tidak dihitung karena,
Di sini yang kita pilih adalah check out ya, berarti yang dihitung adalah jam 9.20 sampai 16.40. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, kalau kita aktifkan enable time attendance status ini. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di Q&A ya, nanti akan kita diskusikan. Nah, kemudian skema yang kelima, di sini kita menggunakan multiple shift ya. Ini yang banyak pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu. Di sini eh, terdapat 3 skema shift ya. Ada shift pagi, shift siang, shift malam di sini. Nah, setiap shift itu jam kerjanya adalah 6 jam ya. Ada 6 jam. Nah, kita bisa setting ya terlebih dahulu. Ini ada videonya karena tidak mungkin berdasarkan gambar ya. Nah, misal di sini kita setting untuk multiple shift atau shift 1 atau shift pagi boleh, namanya bebas. Kemudian di sini kita setting untuk jamnya ya. Jamnya terlebih dahulu kita setting, ini sama seperti tadi. Kita setting, oh sorry. Nah, di sini jamnya kita setting. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya, kita setting. Jam pulangnya juga kita setting. Ini untuk yang pertama dari jam 9 sampai jam 15. Karena di sini ada 3 shift ya. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi shift selanjutnya. Jadi ini shift yang siang. Jadi kalau tadi shift pagi, lalu di sini shift siang ya. Multi kedua, kita ubah nama warnanya ya biar gampang nanti untuk timetable-nya. Nah, ini kita setting dari jam 17 sampai jam 23.00. Ini untuk shift kedua ya. Nah, valid check ini juga mengikuti karena kalau tidak kita setting ini nanti dia akan error munculnya. Ini juga sama ya. Oh, sorry. Ini ada time-nya. Nah, ini untuk yang ketiga juga sama, kita setting dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi ya. Setelah itu kita save. Jadi di sini ada 3 shift nantinya. Oke, sebentar kita back dulu. Nah, ini ada 3 shift ya yang sudah kita setting. Nah, setelah itu baru kita setting untuk multiple shift-nya. Nah, di sini ya untuk setting multiple kita pilih salah satu dulu. Kita tentukan saja. Misal Senin sampai karena kalau publik Senin sampai Minggu ya biasanya. Nah, atau Senin sampai Jumat. Setelah itu kita save. Nah, kita langsung terapkan ya. Jadi kita cukup saya bikin satu shift aja di sini. Nah, kita centang di sini multiple-nya. Nah, jadi kita bisa pilih shift siang, shift malam di sini. Sehingga ketika ada orang, sorry, ketika ada orang yang masuk di shift yang lain, itu dia akan otomatis terhitung. Nah, ini ya. Jadi dia akan otomatis nanti terhitung. Nah, jadi pastikan ini jauh-jauh hari ya, sampai 2025 misalnya. Setelah itu tinggal kita save. Nah, setelah itu dia akan muncul di sini ya. Di sini multiple shift. Kalau kita di sini akan muncul. Oke. Nah, setelah kita calculate, nanti akan muncul ini ya, jam kerjanya ya. Di sini ada shift 1, shift siang, shift malam dia. Misal hari Senin dia masuknya shift siang. Nah, kemudian besoknya masuk shift malam gitu dan lain-lain. Jadi akan tetap muncul di sini ya. Nah, itu tadi untuk pengaturan multi shift. Ini nanti PPT-nya akan saya bagikan ya. Mungkin di bagian akhir nanti saya upload sebentar. Bisa ditunggu ya nanti ya. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya flexible time. Nah, ini biasanya ini untuk startup ya. Biasanya banyak startup sekarang itu timetable-nya itu tidak menentu. Nah, kenapa saya bilang ini tidak menentu? Biasanya untuk karyawannya itu hanya disebutkan jam kerjanya saja. Misalnya satu hari itu dia wajib kerja 8 jam. Mau dia datang jam berapa, asalkan dia kerjanya 8 jam, itu akan tetap dihitung hadir ya. Nah, jadi di sini ada pilihan timetable-nya fleksibel ya di sini. Jadi ada pilihan fleksibel, kita pilih fleksibel untuk timetable tipenya ini ya. Nah, di sini kita calculate by first in sama last out atau bisa juga check in check out ya. Nah, kita pilih yang first in last out, kemudian di sini kita pilih jam kerja minimalnya. Kalau misalnya 6 jam, berarti di sini kita bikin 6 jam kali 60 ya, berarti 360 menit. Kalau 8 jam, berarti kita bikin di sini 540 menit. Nah, lalu di sini ada juga pengaturan, misalnya dia mulai kerja boleh dari jam 9 pagi.
Karena kalau kita bikin dari jam 00.00, misalnya dia masuk jam 2 malam itu juga bisa. Nah, kadang kan kantor asalkan dia mulai jam 9 itu bisa gitu. Berarti kita bikin di sini mulai start timetable-nya dari jam 9. Kalau sebelum jam 9 berarti akan dianggap dia belum absen ya. Nah, contoh di sini saya setting karyawan tersebut jam kerjanya itu mulai dari jam 9 dan itu dia efektif 8 jam kerja ya. Nah, ternyata dia check in di jam 8 ya dan check out di jam 17. Nah, jadi orang tersebut itu tidak akan dihitung ya untuk jam kerjanya karena dia di luar jam kerja efektifnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bikin multiple, kalau ternyata dia absen di jam 8 itu nanti dia akan mengikuti jadwal seperti biasa. Nah, tetapi kalau misalnya dia masuk jam 11, itu asalkan dia kerja 8 jam, itu tidak masalah, itu bisa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu, itu tadi skema-skema yang sering digunakan. Nah, yang terakhir di sini kita bahas, ada beberapa ya, ada beberapa mungkin yang perlu saya sampaikan. Di sini dari sisi software yang digunakan, sebaiknya gunakan software paling baru ya. Di sini, link download sudah saya lampirkan di sini. Nanti tinggal pilih, misalnya IVMS 4200 atau IVMS hanya menggunakan akses kontrol saja, kita pilih yang AC ya. Jadi ini kita pilih. Jadi ini adalah versi terbaru, nanti bisa di-download ya. Untuk versi ini, cara upgrade-nya, di sini juga ada PDF-nya. Nanti tinggal klik kanan, buka ya, menggunakan PDF, itu bisa. Nah, jadi pastikan, update yang terbaru, karena beberapa device terbaru seperti Minmo, itu tidak support untuk, yang lama ya, untuk versi yang lama. Nah, itu yang pertama tadi, kemudian yang kedua di sini, event access control atau log kehadiran itu tidak lengkap. Nah, ini biasanya terjadi di, versi lama dari FMS 4200 ya, sehingga kita harus, upgrade terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita cek adalah apakah log-nya itu ada di perangkat atau tidak. Kalau ada di perangkat berarti masih aman, karena log ini bisa kita, eee ambil lagi nantinya untuk di FMS yang baru. Jadi yang pertama kita lakukan, kita periksa terlebih dahulu di perangkatnya, kemudian setelah itu kita backup dulu data yang ada di FMS yang lama. Jadi di sini kita ekspor sistem configuration file, kemudian, termasuk namanya ya, namanya juga kita, ekspor. Jadi person, kemudian data yang ada di sana kita juga ekspor, itu untuk backup-nya saja. Nah, setelah itu nanti kita, install versi yang terbaru. Jadi pastikan ini clean install ya, ini paling sering terjadi. Jadi kalau tidak clean install biasanya kita install FMS terbaru itu tidak akan, terbaca. Jadi biasanya error ya ketika kita install FMS yang baru, itu sering terjadi. Jadi kita, mesti clean install terlebih dahulu. Bisa menggunakan, aplikasi ya, beberapa aplikasi seperti CC Cleaner, kemudian ada Rev1 Installer dan lain-lain, itu bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita install yang baru, kita import, konfigurasi file, kemudian kita import juga person-nya. Pastikan import person ya, karena apa? Kalau kita tidak import person-nya, nanti, data absensinya itu tidak akan muncul. Nah, jadi, kita harus ambil data person-nya terlebih dahulu ya. Nah, lalu jadi ini, sambungannya. Nah, lalu di sini perangkat lunaknya baru diinstal, jadi, software FMS ini baru diinstal, kita get event from device-nya juga jadi ini ya, jadi ini ada fitur untuk mengambil data absensi yang ada di perangkat. Karena salah satu keunggulan produk Efficient, ini setiap perangkatnya itu memiliki memori ya, untuk menyimpan, hasil absensinya. Sorry ini, dari slide-nya auto ini ya. Nah, jadi kita harus mengambil data absensinya terlebih dahulu. Nah, biasanya permasalahannya setelah data absensinya ini diambil, ternyata, tidak ada muncul sama sekali log-nya di sini. Nah, itu terjadi kenapa? Itu biasanya permasalahan utamanya adalah di bagian person-nya ini. Itu biasanya ID-nya berbeda atau misalnya namanya, tidak ada di data person-nya sehingga absensinya itu tidak muncul gitu. Nah, jadi ini,
kita harus tambahkan orangnya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita mau ngambil dari perangkat, itu juga bisa. Kita tinggal get from device ya. Nanti dia akan ngupload data yang ada di data person yang ada di perangkat, itu akan ditambahkan ke IVMS 4200. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering juga terjadi, di sini event di perangkat sudah ada dan sudah, mengambil ya, sudah ambil data dari perangkatnya, tetapi tidak, di absensinya itu hasilnya tetap absen. Jadi ibaratnya data absensinya itu tidak masuk ke report-nya itu. Nah, biasanya ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ini adalah masalah jam yang ada ya. Jadi jam di perangkat itu ternyata, eee, ngaco gitu atau jamnya itu, berbeda, sehingga hasil absensinya itu nanti tidak sama dengan yang ada di software. Nah, itu ya. Lalu yang kedua di sini kita harus lihat, expire date-nya. Nah, ini yang hubungannya tadi dengan, yang saya bilang, kalau misalnya kita setting 1 bulan, bulan depan itu nanti data absensinya itu tidak akan ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi pastikan di sini expire date-nya itu atau jam perhitungannya kita itu masih dalam jadwal expire date ini. Nah, bisa jadi misalnya contoh di sini kita install di 16 April 2022. Ternyata, perangkatnya itu sudah diinstal dari awal bulan gitu. Nah, jadi kita harus pilih di sini, pilih tanggalnya itu yang sebelum tanggal 1, karena kita perhitungan tanggal 1 ya. Jadi kita pilih tanggal 1 sampai misalnya tanggal 16, nanti baru akan muncul. Kalau kita tidak pilih dari tanggal 1 ini, nanti absensi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak akan dihitung. Nah, setelah kita setting ulang di sini, kita calculate lagi ya untuk data absensinya, baru dia akan normal. Nah, lalu yang kelima, di sini data report absensi tidak muncul. Nah, ini juga sering ya. Ini paling umum yang sering terjadi. Jadi yang pertama itu tentu saja kita cek, jamnya, jam yang di perangkat, dan jam di FMS. Kemudian kita cek log event yang di perangkat itu, apakah ada atau tidak. Jadi ini langkah-langkahnya ya, step-stepnya. Setelah itu kalau misalnya ada, kita ambil lagi datanya. Get event from device artinya seluruh log yang ada di device nanti akan muncul, akan kita upload ya ke FMS 4200. Nah, setelah ini kita cek kembali timetable-nya tadi, apakah sesuai atau tidak, atau misalnya jamnya, eee, berbeda, sehingga dia akan muncul absen ya. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi karyawan itu di sini kita setting 8.30, ternyata dia datang malah jam 8 gitu. Kita bisa lihat dari, eee, Minmo-nya ya, atau dari, perangkat akses kontrolnya, itu akan muncul. Setelah itu kita calculate ulang, nanti, akan muncul report-nya. Oke, nah ini tampilan sebentar, kita lihat mungkin yang baru pertama kali, IVMS 4200. Jadi ini adalah tampilan awalnya ya, IVMS 4200. Jadi kalau yang akses kontrol di situ tidak ada yang namanya video application ini. Nah, ini saya menggunakan FMS 4200 ya. Jadi di sini, sudah ada wizard-nya, ini untuk access control dan ini untuk attendance. Jadi ini sebelumnya sudah kita, bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian time attendance ini. Nah, di sini sudah ada wizard-nya, apa saja yang harus kita lakukan pertama kali ya. Nah, pertama kita tentu saja untuk, menambahkan device, kemudian menambahkan orang ya. Di sini menambahkan orang saya ulang kembali sedikit, kalau misalnya, kita mau mengambil data dari mesinnya, berarti kita pilih get from device di sini. Nah, di sini pilih Minmo yang kita gunakan, misalnya Minmo 342. Kemudian di sini, bisa all atau bisa menggunakan employee ID ya, nanti tinggal import saja. Atau, di sini ada yang namanya file configuration ya, file export, di sini template-nya, template untuk orang. Jadi nanti kita tinggal masukkan, nama orangnya, misalnya, eee, karyawan di perusahaan tersebut sudah ada, datanya, nanti kita tinggal masukkan aja di situ. Jadi kita sesuaikan kolomnya ya, sesuai dengan kolom ekspornya itu. Nah, setelah itu nanti akan muncul di sini ya, daftar karyawannya. Nah, kalau kita mau lihat seluruh karyawan, kita tinggal klik show person ini ya, nanti akan muncul di sini. Totalnya di sini ada, 36 orang ya, ini total semuanya. Tapi kalau per departemen nanti, kita bisa pilih ya per departemen. Misal di sini ada 18, kemudian di sini ada 3. Oke, setelah
itu kita masuk ke bagian timetable ini. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya. Ada general rule di sini. Ini kita setting untuk weekend-nya. Kemudian di sini mungkin sudah berbeda ya posisinya ya. Di sini calculate-nya sudah di atas. Kemudian authentication modenya kita bisa setting apakah menggunakan kartu saja atau menggunakan fingerprint saja atau menggunakan face ya. Nah, ini adalah model yang terbaru. Kemudian di sini satuannya bisa kita ubah. Bisa menggunakan menit, bisa menggunakan jam ya, atau bisa menggunakan hari kerja. Nah, lalu oke, di sini formatnya juga bisa kita setting untuk jam. Lalu di sini overtime tadi ya. Di sini bisa kita setting. Misalnya kita hanya satu level saja. Berarti kita klik yang level 1. Kita bisa geser-geser ya. Misalnya 8 jam untuk level 1. Ini juga sama 8 jam, ini 8 jam juga. Ini juga sama 8 jam dan begitu juga yang lain ya. Ini bisa kita tarik semua. Nah, lalu misalnya untuk yang 8 jam pertama itu kalinya tetap 1. Nah, lalu kita ada overtime level 2. Ini misalnya 3 jam itu dia dikali 2 jam ya, kali 2 jam kerja misalnya gitu. Nah, ini bisa kita beda-bedakan ya. Misalnya hari Selasa juga sama, tetapi hari Minggu ternyata yang level 2 ini lebih banyak dibandingkan hari yang lain. Itu bisa juga. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini overtime rule untuk weekend bisa kita setting normal atau bisa kita setting lain-lain ya. Misalnya untuk hari Senin sampai Jumat itu jam kerjanya biasa, tapi untuk Sabtu Minggu misalnya itu 2 kali 2 ya jam kerjanya, itu bisa juga. Nah, nanti kita bisa setting di sini. Nah, lalu mungkin di sini di PPT tadi tidak ada, tetapi di sini kalau secara default ini seluruh minmo yang kita tambahkan itu akan langsung muncul di sini. Kita tidak perlu lagi bikin attendance checkpoint. Tetapi biasanya ada di beberapa pabrik. Nah, dia menerapkan sistem satu mesin untuk check in, satu mesin untuk check out misalnya. Nah, misal di sini saya menggunakan yang banyak ini ya, atau 3 minmo aja. Ini untuk check in, kemudian untuk check out-nya ini ya, ini untuk check in menggunakan minmo 342, sedangkan untuk check out-nya menggunakan minmo 981 misalnya. Berarti kita pilih di sini end word, kemudian kita pilih di sini. Nah, jadi di sini ada untuk check in, ada di sini untuk check out ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini tidak ada ya tadi ya. Jadi ini pengaturan tambahan. Lalu di sini holiday kita bisa tambah ya. Misalnya di sini tanggal 1 Januari kan kita tahun baru ya. Kita bisa tambahkan di sini. Misalnya ada libur apa tanggal 1 Januari, misalnya tahun baru. Nah, ini nanti di dalam absensinya itu tidak akan dimunculkan ya. Jadi di sini kita setting di tanggal 1 Januari. Nah, mungkin di sini ada satu lagi ya yang mungkin penasaran. Di sini ada irregular holiday. Kalau regular holiday ini berdasarkan kalender ya. Sedangkan yang irregular ini berdasarkan hari di setiap tahunnya. Nah, misalnya mungkin ini akan sangat sulit ya. Misalnya mungkin hari puasa misalnya. Atau hari mungkin pertama puasa misalnya ya. Ini contoh. Biasanya pertama puasa itu misalnya startnya ini dari tahun 2020. Nah, ini di bulan apa? Misalnya di bulan April. Nah, kemudian ini di minggu pertama atau minggu kedua bisa atau minggu ketiga. Nah, ini yang dihitung ini bukan jadwal kalendernya, misal bukan tanggal 1 Aprilnya, bukan. Tetapi misalnya kita lihat di minggu pertama April setiap tahunnya. Nah, ini nanti bisa kita setting misalnya di hari Rabu misalnya. Rabu minggu pertama April berarti itu jatuh di tanggal 6 ya di sini. Nah, sedangkan tahun sebelumnya itu mungkin di tanggal 4 atau di tanggal 9 gitu. Nah, saya mungkin belum ketemu ini untuk di Indonesia sendiri ya, tapi kalau untuk di luar negeri, untuk di Cina itu dia ada kayak semacam national holiday-nya ya. Itu bisa diterapkan.
Nah, setelah itu di sini ada leave juga, ini bisa kita ubah sendiri ya. Misalnya di sini cuti. Nah, cuti kan di Indonesia ada banyak ya, misalnya cuti melahirkan. Nah, ini bisa kita tambah, ini bisa kita setting ya. Atau misalnya cuti sakit dan lain-lain ya. Misalnya cuti dan pokoknya lain-lain atau out of business gitu, keluar kota dan lain-lain. Nah, kita bisa setting. Jadi ada banyak ya bisa kita setting di sini. Lalu di sini ada bagian untuk integrasi ya, integrasi dengan database. Di sini ada dua model. Jadi di sini ada SQL dan SQL Server ya, SQL Server dan MySQL. Nah, tapi ini mungkin penjelasannya cukup panjang. Ini ada videonya juga. Jadi kalau misalnya ada yang butuh ini nanti mungkin kita bahas terpisah ya untuk hal ini. Oke, ini pengaturan dasar. Nah, setelah itu kita setting, yang pertama kali kita setting adalah timetable-nya. Nah, timetable ini kalau misalnya jam kerja normal, kita tinggal bikin di sini jam kerja misalnya perusahaan A gitu, atau jam kerja karyawan tetap. Nah, di sini timetable-nya apa? Apakah general atau fleksibel? Kita pilih yang general ya. Nah, ini kita pilih tadi mau setiap keluar masuk dihitung atau hanya yang pertama dan akhir saja. Di sini ada enable time maintenance status, ini berdasarkan perangkat atau berdasarkan FMS 4200-nya. Jadi karena di sini kita berdasarkan FMS 4200-nya, berarti ini kita disable saja. Lalu di sini break, kalau kita mau nambahkan break ya, ini nanti ini ada penjelasannya. Jadi break itu dihitung sebagai durasi kehadiran atau di luar durasi kehadiran gitu. Karena dalam default-nya ini adalah aktif ya. Jadi walaupun dia istirahat nanti dia akan tetap dihitung jam kerja. Nah, lalu di sini ada satu lagi yang tidak ada di sebelumnya adalah menghitung overtime-nya. Di sini ada count early check-in as overtime ya. Maksudnya ini apa? Jadi maksudnya di sini jam kerjanya di sini jam 9. Kalau ini kita centang, nanti misalnya ada karyawan yang datang jam 8.45. Berarti dia 15 menit itu dihitung sebagai overtime. Nah, perlu digarisbawahi di sini ya. Sehingga ini perlu digunakan secara hati-hati. Karena kalau ini tidak kita centang, karyawan datang jam 8.45 itu tetap dihitung normal ya. Tapi kalau dia datang kita checklist, nanti 15 menit pertama itu akan dihitung sebagai overtime-nya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan untuk pengaturan kalau misalnya diterapkan juga overtime ya. Lalu ini sudah kita bahas sebelumnya, overtime start time-nya mulai dari jam berapa gitu. Ini bisa juga kita setting. Nah, yang paling umum digunakan di Indonesia ya, kalau saya lihat jam kerja masuk jam 8, pulangnya jam 5 sore ya, ini kebanyakan. Kemudian di sini valid check-in-nya, ini saya sarankan gunakan seminimal mungkin ya. Jadi misalnya dari 00.00, kemudian jam terakhir dia masuk. Misalnya di sini dia yang terlambat itu biasanya ada datang yang jam 11, berarti di sini kita bikin jam 11.30 atau jam 11.59 gitu. Karena kalau di luar ini nanti itu sudah tidak bisa absen. Nah, begitu juga dengan jam pulang 17.30 kita usahakan ini jam orang terakhir pulang, misal jam 23.59 ya misalnya. Nah, ini tinggal kita centang di sini. Nah, setelah itu kita tinggal save untuk jam karyawan tetap. Nah, oke, ini check out-nya ya. Ini 15.30. Nah, ini jam karyawan tetap. Kalau misalnya ada jam kerja untuk jam kerja untuk security misalnya, security kan jam kerjanya beda ya biasanya. Nah, ini bisa kita setting juga. Misalnya dia masuknya lebih cepat jam 7, pulangnya lebih malam misalnya jam 22 misalnya. Ini bisa kita setting seperti ini. Nah, setelah kita setting di sini, kita masuk ke bagian shift ya. Oh, satu lagi. Kita bisa setting break time di sini. Jadi break time bisa kita setting beberapa ya. Misal break pagi di sini, break pagi misal dari jam berapa ke jam berapa. Nah, ini akan langsung ya terhitung nanti. Oke, kemudian setelah kita atur jam kerjanya, selanjutnya kita setting untuk
shift-nya. Jadi misalnya tadi kan hanya jam kerja dalam hari itu ya, sedangkan shift ini fungsinya adalah jam kerja dalam 1 minggu. Misalnya hari Senin jam kerjanya pagi atau siang gitu, dari jam kerja yang kita tetapkan tadi. Nah, misalnya di sini, biasanya ya, orang bikin di sini per departemen, atau kalau sama semua ya udah per perusahaan. Misalnya jam kerja normal di sini. Misalnya di sini default semua, karena jam kerjanya sama semua ya. Ini kita setting, kemudian kita save. Ini jam kerja normal. Tapi kalau misalnya ada shift, di sini kita tinggal masukkan, shift pagi. Shift pagi, kemudian kita centang yang shift pagi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu mungkin ada timetable perusahaan yang agak unik ya. Nah, karena ini beberapa kali saya menemui, biasanya dia di suatu pabrik, jadwal kerjanya itu, 5 hari masuk, kemudian 2 hari libur. Atau 3 hari masuk, kemudian, 1 hari libur, kemudian 3 hari lagi masuk, 2 hari libur, begitu juga seterusnya gitu. Itu sering ya, ada beberapa seperti itu. Nah, kita bisa menghitung, jadi berapa perbedaan, eee, di timetable-nya itu. Jadi kalau misalnya 3132 misalnya, berarti kan 3 tambah 1 4, tambah 5 berarti 9 ya. Berarti ini jangan kita bikin per week, berarti di sini kita setting per day ya. Nah di sini, misal di sini 9 hari ya tadi ya. Nanti dia akan mengikuti seperti ini terus, misal dia hari pertama itu shift pagi, shift 2, hari kedua juga shift pagi misalnya, lalu hari ketiga dia shift siang, hari keempat libur, hari kelima shift siang, kemudian hari ke-6 dan ke-7 dia shift malam gitu. Nah, lalu hari ke-9, ke-10 dia, libur. Nanti hari ke-11-nya bagaimana? Dia akan kembali lagi ke hari pertama ini settingannya. Jadi settingannya seperti itu ya. Nah, ini sering kejadian. Jadi, mungkin contohnya di sini saya tidak bisa tampilkan ya, karena, ini adalah timetable dari perusahaan. Jadi ada yang, bikin settingnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali setting yang bisa kita terapkan ya di sini. Nah, setelah shift-nya ini kita setting, lalu selanjutnya kita terapkan, shift yang sudah kita bikin tadi. Jadi munculnya seperti ini ya. Untuk shift-nya, kita bisa bikin per departemen atau per satu perusahaan bisa juga, per departemen gini. Jadi, shift-nya misalnya normal untuk seluruh, eee, ini. Jadi untuk seluruh perusahaan ya, ini normal. Karena tidak ada shift-shift-nya gitu, oke. Lalu di sini bisa untuk overtime juga, kemudian kalau misalnya ada yang masuk satu, itu juga akan dihitung sebagai, kehadiran. Tapi kalau ini tidak kita centang, nanti dia Sabtu Minggu itu tetap, dianggap dia tidak masuk walaupun dia hadir ya. Jadi ini harus kita centang. Nah ini juga sama, oh ya ini nggak usah ya, karena holiday itu biasanya emang libur. Nah setelah itu kita save, nanti dia akan diterapkan ke semua orang di kantor tersebut. Nah, kalau misal libur, nanti dia di sini akan muncul sebagai libur ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini tapi kalau misalnya per orang bisa juga, misal di sini, atas nama mungkin di sini atas nama, Hendrawan misalnya, kita bisa atur per, orangnya. Jadi di sini atas nama Hendrawan, setelah itu kita pilih shift-nya. Ini sama seperti tadi sih. Kalau mau multiple, kita tinggal enable di sini, kita pilih, shift pagi, kemudian shift siang, kemudian kalau lagi kita tambahkan shift malam gitu, itu bisa. Nah, setelah kita setting, lalu yang terakhir di sini ada temporary schedule. Nah, temporary schedule ini maksudnya apa? Kita bisa setting ya, per orangnya atau kita setting semuanya sekaligus. Misal di sini untuk, kita bikin dulu di timetable-nya. Jadi kita harus bikin ya di timetable tadi. Kemudian di sini kita pilih misalnya dari tanggal, 13 sampai atau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal, eee, oh sorry ini harus dicentang ya. Nah, jadi misalnya ada setiap hari Jumat misalnya. Nah, di sini kita setting sebagai, workday ya. Kalau benar workday dia, akan libur hari itu. Kalau workday nanti di sini akan ada yang namanya timetable baru. Nah, di sini ya.
kita tinggal masukkan. Misalnya di periode yang kita tentukan itu dia ternyata shift siang. Nah, kita bisa setting di sini. Nah, nanti yang akan muncul di situ, oke ini mungkin terlalu banyak, kita setting buat 1 orang misalnya. Misal di sini Wahyu misalnya. Kita tinggal, save, nanti yang Wahyu di sini akan muncul temporary schedule ya. Nah, kalau mau lihat lebih detail, kita klik yang paling kanan ini, dia akan muncul di sini. Kalau di sini ada temporary schedule. Nah, yang sering saya lihat di sini, ini orang tidak tahu fungsi yang 2 tombol di ujung ini ya, sehingga ini timetable-nya tidak bisa dihapus gitu. Sebenarnya bisa dihapus, tetapi kita harus tampilkan dalam model list terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini Wahyu tadi kita hapus yang, eee, ini ya. Nah, ini misalnya kita hapus beberapa misalnya, tinggal yang normal saja, itu nanti tinggal kita hapus. Karena kalau tidak kita hapus, nanti akan ada bentrok-bentrok seperti ini ya, datanya ya. Jadi pastikan hanya 1 atau 2 saja yang berlaku. Oke, setelah itu di sini ada satu, menu lagi, di sini untuk ngecek atau untuk memberikan, cuti yang kita setting tadi ya. Misal di sini untuk, misalnya untuk Patrick Z ya, misal di sini. Di sini tulisannya dia absen, tetapi sebenarnya dia adalah cuti ya. Kita bisa setting di sini, apply, untuk tanggal misalnya tanggal tersebut yang kita pilih, dia misalnya cuti yang kita bikin tadi, misal cuti sakit, berapa hari, kalau misal 2 hari kita bikin 2 hari atau 3 hari misalnya. Setelah itu di sini kita tinggal masukkan cuti sakit dan yang lain. Ini bisa kita tambahkan. Setelah itu kita save. Oh oke, sorry. Di sini 00 sampai jam misalnya 23.59 ya. Nah, misal di sini, itu kita save. Nanti di sini akan muncul juga tulisannya kalau, cuti sakit. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Atau misalnya, absensinya berbeda. Misalnya di perangkatnya ternyata jamnya salah. Nah, sehingga dia di sini tulisannya absen, kita bisa korek manual. Misal untuk hari itu, dia check in-nya jam 8 pagi sampai check out-nya jam 17.00 gitu. Ini bisa kita setting di sini. Nah, jadi, di sini akan muncul ya, kalau ada koreksinya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian, report-nya. Di sini kita bisa ambil data dari perangkat, ini sudah ya tadi ya, 342 misalnya kita tarik datanya. Nah, pastikan ini semua data sudah diambil ya, sampai tulisannya no new record ya, berarti semua data sudah diambil di sini. Jadi sebelum kita calculate, pastikan di sini kita ambil dulu datanya. Setelah itu nanti kita klik search ya, nanti akan muncul di sini, data yang ada. Nah, ini datanya ya, kalau kita aktifkan enable, nah ini tadi yang leave atau cuti ya, cuti sakit, di sini juga muncul cuti sakit. Kita bisa pilih harinya ya, di sini. Nah, setelah di sini kita lihat, kita bisa masuk. Jadi di sini kalau misalnya menggunakan Minmo yang temperatur, di sini juga ada suhunya langsung, kita bisa ekspor langsung ya. Atau di sini kita bisa calculate langsung. Nah, di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 misalnya bulan April, untuk semua orang atau untuk departemen juga bisa. Setelah itu kita calculate. Nah, jadi di sini muncul semua ya. Jadi siapa yang masuk shift pagi, siapa yang masuk shift siang, siapa yang masuk shift malam, itu akan muncul. Nah, ini yang tadi kita bahas, kita bisa custom apa saja yang ditampilkan. Misalnya, lift, overtime-nya di sini tidak digunakan gitu, itu bisa kita hapus atau, lift tipenya kita hilangkan, tetapi yang, eee, abu-abu ini tidak bisa kita hilangkan ya, karena ini mandatory. Nah, itu kita, nah di sini akan muncul untuk absensinya ya, ini karena tidak ada data absensi. Nah, misal ini 1 orang saja ya, misal saya ambil contoh, nah ini. Jadi, di sini data check in-nya ada di sini, kemudian data check out-nya ini kalau lewat jam ya, kalau lewat hari, tanggalnya juga juga akan ada di sini. Jadi kalau misalnya ini check in-nya jam 18.00 karena jam kerja dari jam 19 sampai jam 7 pagi misalnya. Jadi dia check in 18.40, keluarnya jam 7.40 pagi, berarti di sini tanggalnya juga akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini overtime-nya juga, overtime, kemudian kalau ada break nanti break-nya akan ditampilkan ya, karena break-nya tidak di-setting di sini.
Nah, oke, setelah itu nanti di bagian report, tetapi sebelum masuk bagian report, kita lihat dulu untuk report display di sini. Kita bisa bikin nama perusahaannya. Misal di sini PT Hikvision Indonesia atau nama perusahaannya nanti di reportnya akan muncul ya. Nah, kemudian ini ada inisial-inisial yang bisa kita gunakan. Setelah itu kita save. Nah, kemudian ini regular report ini maksudnya apa? Ini contoh report nanti akan otomatis dikirimkan ke email ya. Jadi ini nanti contoh absensi kantor, kemudian di sini monthly report bisa atau daily report kalau mau harian atau bulanan bisa. Kemudian di sini kita pilih last month ya, karena biasanya data report bulan lalu. Kemudian kita pilih kalau mau semuanya. Kemudian di sini kita centang auto send email. Jadi nanti dia laporan absensinya itu akan masuk berupa email. Nah, kita mau mengirim di hari apa? Misal di hari kerja, misalnya kita mau ngirim di hari Senin. Nah, di sini kita bikin effective time-nya ya. Effective time-nya atau sebentar, last month, effective time-nya di sini kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 25 misalnya. Nah, ini jamnya ya, jam dikirimnya, misal jam 9 pagi. Nah, di sini kita masukkan email address-nya, bisa ke beberapa sekaligus. Itu kita klik OK ya. Nah, nanti di sini akan muncul kemana aja laporan absensinya akan dikirim. Nah, lalu di sini ini adalah template-template yang sudah ada ya. Jadi ini template-nya. Kalau kita mau custom, kita masuk di calculation aja. Jadi kita bikin di sini ya kalau kita mau custom. Jadi apa yang mau kita tampilkan. Tetapi kalau yang report ini tidak bisa di custom ya. Nah, ini karena sudah template-nya. Misal di sini flexible attendance atau di sini departemen ya. Misalnya kita bisa bikin di sini. Jadi berapa orang yang masuk, berapa orang yang terlambat. Ini untuk departemen. Tapi kalau misalnya untuk sebentar. Misalnya untuk flexible time, kita misalnya pilih hanya 1 orang saja yang data absensinya ada tadi. Misalnya ini kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nanti dia akan muncul reportnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada Hikvision Indonesia ya, ini kurang huruf 1 tadi. Nah, ini contoh reportnya, di sini ada flexible attendance. Ini bisa diekspor ke Excel juga atau ke PDF juga bisa. Nah, atau yang lain kita juga bisa misalnya monthly report, misalnya untuk orang yang bersangkutan ya, monthly report, di sini statistik time-nya sampai tanggal 20, berarti di sini dihitung, dari tanggal 20 bulan sebelumnya ya, 20 bulan sebelumnya sampai 20 bulan ini. Nah, nanti di sini, yang hadir cuman 1 hari misalnya. Jadi yang hadir cuman hari ini saja. Atau yang lainnya ini banyak sekali, jadi nanti bisa dicoba ya. Misal yang terlambat siapa aja, ini biasanya hubungannya dengan, eee pengurangan gaji ya biasanya ya. Nah, ini bisa kita pilih di sini siapa orang yang terlambat. Kalau tidak ada data berarti tidak ada yang terlambat ya.